Kunker ke Maluku, Wapres Gibran enggan wawancara, lebih doyan selfie. Pak Wapres, kita ada di sini. Wapres. Pak, kami wartawan, Pak. Datang kami di sini, Pak. Izin kami, Pak. Pak. Izin Pak Wapres. Bapak izin, Bapak izin, boleh pesan-pesan buat CPNS optimalisasi, Bapak. Saya dari Jakarta ditempatkan di Ambon. Iya, di RR. Iya. Siap. Terima kasih, Bapak. Entah apa yang ada dalam pikiran Wapres kita ketika diminta untuk menyampaikan pesan bagi CPNS optimalisasi yang ditempatkan di Ambon. Gibran ini terlihat kosong. Jujur saya curiga ya, apa jangan-jangan dia tidak paham dengan apa itu CPNS optimalisasi? Padahal ya, kalaupun dia tidak paham, kan bisa cuma sekedar memberikan pesan, tetap semangat dan sehat selalu ya. Nah harusnya kan bisa Gibran menyampaikan pesan singkat seperti itu. Apa susahnya? Padahal ya, yang meminta pesan itu sudah sangat sopan dan berharap kepada Gibran. Dia berharap bisa mendapatkan pesan yang bisa menjadi penyemangat bagi dirinya. Nah, sekedar informasi ya, jadi CPNS optimalisasi itu adalah mereka yang tidak lulus seleksi sesuai dengan pilihan formasi awal. Tetapi, mereka ini memiliki peringkat atau nilai yang tinggi sesuai dengan ambang batas. Nah, mereka itulah yang kemudian ditempatkan untuk mengisi formasi jabatan yang kosong. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada formasi yang terbuang sia-sia dan semua kebutuhan ASN dapat terpenuhi. Kalian tahu nggak kenapa Gibran ini selalu terlihat ngantuk ya ketika diwawancarai maupun di publik ya. Nah ternyata ya setelah saya cari-cari tahu, ternyata ini adalah trik Gibran guys, yaitu di dalam buku The Principle of Power yang bisa dicek di keranjang kuning, itu dikatakan bahwa pada saat kita kuat itu bersikaplah seperti orang lemah. Di saat kita lemah, kita harus bersikap seperti orang kuat. Buktinya Gibran walaupun di media ini ketika diwawancarai itu ngantuk, tapi ketika debat itu mengejutkan. Makanya dia nggak ada yang menyangka kan. Momen Gibran kesulitan dalam menjawab pertanyaan mahasiswa. Saya ingin bertanya, bagaimana sih motivasi anak muda yang ada di sini untuk agar tidak menjadi tamu sendiri di lingkungan kami sendiri? Sekian, itu saja dari saya. Terima kasih. Selama pembangunan IKN ikut dilibatkan nggak? Dari musyawarah, rapat-rapat pasti dilibatkan ya Pak ya? Untuk pembangunan apa, master plan segala macam, ada diskusinya dulu kan? Kira-kira Pak Wapres datang ke Maluku Tenggara ini membawa sesuatu untuk rakyat Maluku Tenggara atau tidak? Kalau hanya jalan-jalan, saya pikir utus saja kepala staf atau jabatan yang di bawahnya yang datang untuk keperluan apa. Karena menurut yang saya dengar itu untuk datang meninjau pasar. Layanan mempertanyakan urgensi kunjungan tersebut. Menurut dia, kunker ini akan menjadi mubazir dan tidak relevan jika tidak ada ruang dialog antara masyarakat dengan Wapres. Kita berharap kalau Wapres datang ini membawa sesuatu untuk Kabupaten Maluku Tenggara, pasti kita berharap. Tetapi kalau hanya datang pergi tinjau pasar, tidak ada manfaatnya, tidak perlu Wapres ke sini. Saat ini, lanjut dia, masyarakat tengah kesulitan imbas kebijakan pusat terkait efisiensi anggaran yang malah menyengsarakan. Ia harap kehadiran Wapres harus berdampak signifikan, tidak hanya membagi-bagikan sembako. Kalau hanya datang, pergi ke pasar, kemudian bagi sembako, apakah pekerjaan seorang Wapres seperti itu? Kan tidak. Harusnya kalau beliau datang, pertama harus membawa sesuatu untuk rakyat Maluku Tenggara. Kedua, mencari solusi, memberikan solusi yang baik untuk masyarakat, pemerintah, masyarakat Maluku Tenggara dalam menghadapi kesulitan ekonomi saat ini. Jika MK meloloskan uji materi ini dan membuka batas minimal capres dan cawapres, Mas Gibran akan ikut dalam bursa calon wakil presiden. Nggak usah lah, nggak ada yang milih nanti.
banyak sekali kami dapat informasi Mas Gibran itu akan dipinang oleh salah satu calon presiden. Saya sebut saja misalnya Pak Prabowo untuk menjadi pasangan Pak Prabowo presiden, Gibran wakil presidennya. Mas Gibran akan menerima itu? Kita tunggu saja putusannya dari MK. Nggak bisa ya dapat kepastian bahwa sebenarnya, karena kalau jawaban seperti itu Mas Gibran, orang menangkapnya Mas Gibran mau jadi wakil presiden. Yang lebih pintar banyak, yang lebih senior banyak. Enggak, kalau gitu gini. Apa? Karena itu berarti boleh dong orang punya impresi dengan jawaban seperti itu, Mas Gibran mau jadi wakil presiden. Ya, itu kan sudah saya kasih jawaban. Jadi Mas Gibran tidak mau menjawab karena nanti ini jadi jejak digital. Ketika mengiyakan jadi wakil presiden, Mas Gibran nggak punya bukti apa-apa. Saya tidak pernah bilang menolak loh. Misalnya saya maju cawapres, Mbak Rosi mau nyoblos saya dan pasangan saya dengan kapasitas saya masih seperti ini. Maksudnya Mas Gibran pasangan Pak Prabowo? Ya siapapun itu mau aja. Hah? Iya. Bukan jawaban itu yang saya mau, harusnya nolak. Berarti ketika tawaran itu demi bangsa dan negara, ya apa boleh buat jadi calon wakil presiden deh. Ya ditunggu aja episode selanjutnya. Ganti topik ya Mbak. Ganti topik. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menolak wawancara bersama awak media di sela-sela kunjungan kerjanya di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Hai Noho Renwat Maren, Kota Tual, Maluku, Rabu tanggal 15 Oktober tahun 2025. Nampak Wapres lebih doyan meladeni permintaan selfie warga serta pegawai RSUD dan mengabaikan awak media yang menunggu sejak pukul 7 waktu Indonesia Timur. Saat diminta memberikan 1 menit sesi tanya-jawab, Gibran malah mengalihkan ke Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa. Nanti dengan Gubernur ya, ungkap Wapres Gibran sembari sibuk meladeni foto dan video dari warga dan pegawai RSUD Maren. Sementara Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyambangi wartawan lalu bilang, dengan betasa, barang-barang massa, sambil berlalu bersama rombongan Wapres usai mengunjungi ruang radiologi. Salah satu pas pampres beralasan tidak bisa wawancara lantaran khawatir terlambat tiba di Maluku Utara. Kami buru-buru takutnya kemalaman dalam perjalanan, katanya. Kunker singkat Wapres Gibran seperti biasanya membawa paket bantuan bayi, berupa minyak telon, sarung, dan baju yang dikemas dalam tas berwarna biru. Sebagai informasi, Wapres Gibran tiba di Kepulauan K via Bandara Karel Satsuitubun, sekitar pukul 8.10 waktu Indonesia Timur, menggunakan pesawat Boeing 7309 milik TNI Angkatan Udara Indonesia, Air Force. Agenda utamanya adalah meninjau secara langsung operasional Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Hai Noho Renwat Maren, yang dibangun dengan anggaran dari APBN. Kedatangannya didampingi Gubernur Maluku, Kapolda Maluku, Pangdam 16 Patimura serta sejumlah pejabat tinggi lainnya. Wapres Gibran mau datang, Pasar Mardika Ambon seketika berubah bersih. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke kota Ambon, Maluku, pada Selasa tanggal 14 Oktober tahun 2025 sore ini. Dalam kunjungan perdananya ke kota Ambon, Wapres Gibran dijadwalkan akan mengunjungi kawasan Pasar Mardika Ambon yang menjadi pusat perekonomian warga di ibu kota provinsi Maluku tersebut. Pantauan Kompas.com di lapangan, berbagai persiapan telah dilakukan untuk menyambut kedatangan Wapres di kawasan Pasar Mardika. Dari sisi keamanan, aparat TNI dan kepolisian juga terlihat mulai bersiaga di sejumlah titik di kawasan pasar tersebut. Tak hanya itu, untuk menyambut kedatangan Wapres, kawasan Pasar Mardika Ambon seketika disulap menjadi sangat bersih dan asri. Tampak para pedagang yang biasa berjubel di depan pasar hingga ke badan jalan tak lagi terlihat. Selain itu, sepeda motor yang biasa parkir berjejeran di depan gedung Pasar Mardika juga telah ditertibkan. Halaman Pasar Mardika yang biasa dipenuhi berbagai jenis sampah hingga baunya menyengat kemana-mana, kini tak terlihat terjadi. Halaman Pasar Mardika Ambon yang biasa disesaki para pedagang, seketika bersih. Bahkan, tak terlihat satupun sampah yang ada di lantai halaman pasar tersebut. Kami diperintahkan untuk membersihkan pasar karena Pak Wakil Presiden mau datang, kata Ramla salah seorang pedagang di pasar tersebut. Ramla mengaku sangat senang dengan kedatangan Wapres Gibran di Pasar Mardika Ambon. Senang sekali karena untuk pertama kali ada pejabat sekelas Wapres datang melihat kami di sini, ujarnya. Selain menata Pasar Mardika,
rencana kunjungan Wapres ke Pasar Mardika Ambon juga membuat pihak berwenang langsung memperbaiki kerusakan jalan di kawasan tersebut. Untuk jalan ini baru diperbaiki tadi malam karena Pak Wapres mau datang, ujarnya. Hingga pukul 16.54 waktu Indonesia Timur, Wali Kota Ambon Bodewin Watimena bersama sejumlah pejabat lainnya masih menanti kedatangan Wapres Gibran di pasar tersebut. Selain mengunjungi kota Ambon, Wapres Gibran juga dijadwalkan akan mengunjungi Maluku Tenggara, Kabupaten Buru dan Maluku Tengah.